ini mayat. Jelas bener. Mana ada bau mayat yang kayak gini? Suara apaan tuh? Mayatnya kemana? Baju gua, isi bos gua hilang. Ini adalah video pertama gua di tahun 2025. Selamat bagi kita semua yang masih hidup dan innalillahi bagi yang tidak. Balik lagi sama gua, Better. Di tahun ini gua ingin punya lebih banyak teman. Tapi gue sadar teman manusia tidaklah cukup. Makanya hari ini gue ingin mencoba menjadi pengantar jenazah. Karena gue yakin kita juga bisa berteman bukan cuma dengan yang hidup, tapi dengan yang mati. Kita akan bermain game berjudul Pikabu Antar. Jadi siapin singan kalian, kencangkan kolor, ayo temenin gue antar jenazah. Jadi selamat datang guys, dengan gue Billy, pengantar jenazah kalian malam ini. Di depan kita sudah ada mobil yang akan kita kendarai untuk mengantar jenazah, yaitu mobil Hayanel Jibom ya, atau mobil jenazah. Gue nggak tahu ini kenapa tulisannya dibalik. Coba kalian tulis di komentar kalau kalian tahu, atau tukang stikernya mabok guys waktu pasang stiker di mobil ini. Jadi kita bakal langsung mulai saja, mulai baru. Dan ngomong-ngomong, ini game bahasa Indonesia guys. Panggilan darurat di malam hari. Jadi panggilan darurat untuk menjemput jenazah sepertinya. Jadi tugas pertama kita adalah pergi menuju TKP. Kita bisa ngelihat kiri kanan mobil jenazah, dan kita bisa lihat bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada kerangkeng buat jenazahnya ya guys. Ini kayak lebih ke kerangkeng harimau guys. Dan di situ ada kayak kursi buat duduk ya. Oke, kita langsung lihat depan aja. Karena kalau kita nyetir kita harus melihat ke depan. Banyak orang yang menyetir ya, ngelihat HP ya, makan, dan mereka jadi nggak fokus dan bisa kecelakaan. Dan kita nyetir 90 km. Tapi karena kita belum bawa jenazah, nggak apa-apa guys. Kalau bawa panggilan darurat di malam hari, kita mendapatkan kesempatan kedua. Mungkin kita ini keturunan kucing guys, nyawanya banyak ya, ada 9 ya. Oke, kita akan mulai lagi. Ternyata ini bukan satu arah jalannya ya. Kita di kiri aja karena di kanan ada mobil guys. Jadi kalau selama kita belum bawa jenazah itu nggak apa-apa, kita mengendarai 80 km sampai 100 km. Tapi kalau nanti udah bawa jenazah kita harus berhati-hati guys. Karena kalau bawa jenazah dan kita ngebut, nanti jenazahnya breakdance guys. Oke, hati-hati. Ini kita harus cepat ya guys, karena udah mendapatkan panggilan darurat. Belum apa-apa, mobilnya udah baret aja nih kayaknya guys. Tapi nggak apa-apa, nanti ditanggung rumah sakit ya. Ini nggak ada map, nggak ada petunjuk kita jemput jenazahnya di mana. Jadi ya udahlah guys, kita nikmati aja perjalanan kita. Tidak banyak yang tahu tentang ini guys, tapi gue itu sebenarnya punya pengalaman buruk dengan mobil jenazah ya. Jadi dulu gue itu pernah ke rumah sakit, nemenin nenek gue yang ke rumah sakit. Lalu karena gue dingin di rumah sakit, gue duduk di luar gitu dan ada mobil jenazah. Dan akhirnya ya seperti biasa gue pulang. Terus waktu gue tidur guys malam-malam itu gue nggak mandi deh kayaknya, abis duduk di sebelah mobil jenazah ya. Kata mama gue ngigo ya, gue kayak kesurupan di depan kaca, bertingkah seperti monyet. Dan itu beneran ya. Saatnya bertugas. Jadi dari tadi kita belum bertugas kah? Padahal gue kira kita udah bertugas. Oh, kita udah sampai di TKP. Wah, ini mobil kita guys, Hayanel Jibom ya. Dan ini ada Supra bapak guys, Supra X yang kecelakaan. Di mana darahnya? Oh, itu bapak polisi. Oh no, kasihan. Mungkin dia ngebut-ngebut guys di malam hari, kayaknya nabrak pembatas ya sampai bolong kayak gini. Lalu dia berdarah dan dia sudah meninggal sepertinya. Innalillahi. Rip guys, rest in peace. Oke, kita akan ngomong sama bapak polisi. Selamat malam pak, saya petugas dari rumah sakit Mambu Medical. Saya ditugaskan untuk membawa jenazah korban kecelakaan. Ah, Anda datang juga. Tolong bawa jenazah ini ke rumah sakit ya. Dia korban kecelakaan tunggal. Menurut saksi mata, dia ngebut dan menabrak pagar pembatas. Ia tewas di tempat dengan kepala remuk. Itu terjadi karena ia tak memakai helm. Tolong masukkan jenazah ini ke dalam kantung mayat dan antar dia ke ruang jenazah. Baik pak,
saya akan menangani jenazah ini dengan hati-hati. Tapi bagaimana Pak cara saya membawanya Pak? Apa saya harus pakai kantong plastik dulu Pak? Sebentar, saya ambil di belakang ya Pak. Bisa nggak sih guys? Kita sih disuruh ambil kantung jenazah guys. Tapi gue nggak tahu ngambil kantung jenazahnya di mana ya. Coba di mobil, kita masuk mobil dulu Kak. Kantung jenazah, apakah ini kantung jenazah? Oh, ini kita bisa buka bagasi. Ini kantung jenazah berwarna kuning. Oke, kita siapin dulu. Kita gibrik-gibrik dulu. Truk yang sangat mencurigakan guys. Dia tiba-tiba berjalan pelan aja ya. Oke, di sini oh no. Kepalanya remuk, matanya bolong guys. Astaga. Ternyata dia masih muda. Tragis sekali dia meninggal dengan cara seperti ini. Sekarang aku harus membungkus jenazah ini dengan kantung mayat. Tuh guys, pelajaran pertama ya. Kalau naik motor pakai helm guys. Kalau bisa naik mobil ya naik mobil lah sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak punya mobil harus naik motor, ya setidaknya pakai helm guys. Selesai. Oke, sekarang aku harus mengambil keranda di dalam mobil. Keranda? What is keranda? Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Gue nggak tahu guys keranda itu apa guys. Oh, keranda itu kerangkeng harimaunya nih sepertinya. Oh, ini baru kita angkut. Ini. Oh, dia masih hidup. Pak polisi, dia masih hidup. Oh, Dek. Adek belum rela ke surga, Adek. Guys, dia masih hidup guys ini. Astaga mas, kamu masih hidup? Ya Allah, sakit. Ayo cepat, kita ke rumah sakit. Akan saya bawa pakai keranda ya. Oke, astaga, dia masih hidup. Oke, kita taruh di keranda. Hei, kamu kenapa teriak-teriak? Bikin kaget saja. Maaf Pak, ternyata korbannya masih hidup. Saya harus cepat membawanya ke rumah sakit. Masih hidup? Kau sudah gila. Kepalanya remuk, lehernya patah, kakinya juga patah. Mana mungkin dia masih hidup? Lihat saja sendiri Pak, dia bangun. Padahal tadi jaga dia bangun guys. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei, tolong jangan bercanda ya. Ini